Foramen vertebral. Ya, betul. Jawabannya foramen vertebral. Yang dua, pada anjing bentukan foramen alare berubah menjadi Incisura Alaris. ya betul, incisura alare. Soal nomor ketiga, tiga ruas terakhir vertebrae thoracalis yang mengarah tegak lurus dengan prosesus spinosus memendek disebut processus diaphragmatica. Vertebrae diaphragmatica. Oke, jawabannya vertebrae diaphragmatica. Lalu yang nomor 4, tajuk yang terbentuk dari penyatuan prosesus articularis cranialis dan caudalis vertebrae lumbalis kedua dan 1 adalah Processus mamillaris. ya betul, prosesus mamillaris. Soal terakhir, pada kuda prosesus transversus vertebrale lumbalis ke-5 dan ke-6 mempunyai permukaan sendi Fovea articularis interarticularis. Ya, jadi jawabannya fovea atau fascies? Fascias. Kak. Ya betul, jawabannya fascies articularis intertransversarius. Oke, baik, kita lanjut ke materinya. Nah, di sini ada vocab, boleh di screenshot dulu buat teman-teman. Nah, aku hitung ya, 1, 2, 3. Yang kedua, boleh di screenshot lagi, 1, 2, 3. Nah. Oke, baik, aku mulai ya. Jadi, di sini kita akan membahas kolumna vertebralis dan juga thoracalis. Nah, ini merupakan termasuk dari bagian skeleton aksila ya. Skeleton yang tadi yang kemarin lanjutan dari skeleton axillaris ya. Skeleton axial. Jadi dia lanjutan dari cranii dan juga facialis atau fasciae. Oke, untuk kolumna vertebralis ini dia merupakan tulang belakang. Nah, di sini ada beberapa macam, ada 5 jenis. Untuk yang pertama yang ditandai dengan warna merah, di sini ada os vertebrae cervicalis. Dia merupakan tulang belakang yang menyusun daerah leher. Berlanjut ke os vertebrae thoracalis yang warna biru. Nah, dia ini ada di daerah dada. Selanjutnya os vertebrae lumbalis yang warna kuning. Ini dia tulang belakang yang menyusun di daerah pinggang. Lalu berlanjut ke os vertebrae sacralis. Ini dia di daerah panggul. Sesuai namanya sakral, nanti dia akan melindungi organ reproduksi yang sakral gitu ya. Lalu terakhir di sini ada tulang belakang yang menyusun daerah ekor atau os vertebrae coccygealis. Selanjutnya di sini ada thoracalis. Untuk thoracalis dia tersusun dari 2 os, ada os costae atau tulang rusuk dan juga os sternum atau tulang dada. Untuk thoracalis sendiri di sini dia nantinya akan melindungi organ yang ada di kafum toraks, yaitu ada pulmo dan juga ada core atau jantung. Dan selanjutnya di sini ada beberapa perbedaan antara jumlah ruas os vertebrae. Di sini spesiesnya ada manusia, juga ada beberapa hewan domestik ya, seperti kuda, sapi, domba, kambing, anjing, kucing, babi dan juga ayam. Untuk ruas dari os vertebrae cervicalis, di sini umumnya adalah 7 ruas. Nah, tetapi ada pengecualian pada ayam. Dia os vertebrae cervicalisnya ada banyak ya, ada 13. Lanjut untuk os vertebrae thoracalis, di sini dia ada belasan, umumnya itu 13. Pada sapi, domba, kambing, anjing, kucing. Nah, sedangkan pada ayam, dia ini beda sendiri, dia malah paling sedikit, itu cuma 7. Lalu untuk os vertebrae lumbalis, di sini umumnya 6 ya, 6 sampai 7. Nah, tapi pada ayam lagi-lagi dia ada perbedaannya sendiri ya. Dia ini untuk os vertebrae lumbalisnya menyatu dengan os vertebrae sacralis. Nah, dia ada 14 ruas. Lalu untuk os vertebrae sacralis, di sini dia umumnya 5, pada anjing kucing 3, pada babi ada 4. Lalu untuk terakhir os vertebrae coccygealis atau tulang ekor, di sini dia belasan ya, rata-rata belasan, bervariasi. Tetapi pada ayam dia sedikit, hanya ada 6. Nah, selanjutnya di sini kita lebih mendetail ya, akan membahas beberapa bentukan dari os vertebrae. Salah satunya yang pertama di sini ada os vertebrae cervicalis pertama.
Jadi os vertebrae cervicalis pertama ini nama lainnya adalah os atlas. Nah, kalau kita lihat preparat di sini dia tampak dorsal, jadi dia difoto dari atas. Untuk yang nomor 1 ini dia os atlas milik sapi. Untuk yang nomor 2 di sini os atlas milik kuda, dan yang nomor 3 di sini os atlas milik anjing. Kalau kita lihat sekilas, di sini dia untuk os atlas milik sapi hanya mempunyai 2 foramen ya. Kalau kuda dia punya foramen tambahan. Nanti untuk foramen tambahan di sini kita akan bahas di slide selanjutnya. Lalu untuk os atlas milik anjing, dia ini ada foramen yang berubah menjadi incisura alaris. Seperti tadi sudah ada di soal pretest ya. Itu dia foramen alaris. Nah, selanjutnya di sini kita masih membahas dari os atlas. Nah, pada gambar yang di kiri ini, dia merupakan gambar punyanya hewan kuda, sedangkan yang di kanan ini dia punya hewan sapi. Untuk arahnya yang pertama di atas ini dia tampak dorsal, yang di bawah dia tampak ventral. Oke. Kalau kita lihat sekilas, untuk os vertebrae cervicalis ini, dia bentukannya seperti kupu-kupu ya. Kupu-kupu kan punya sayap, maka kita analogikan ini seperti bentukan sayap yang nomor 1 nih. Nah, sayap itu bahasa latinnya alae. Karena dia ada di os atlas, makanya dikasih nama alae atlantis. Nah, yang nomor 1 ini alae atlantis. Lalu di bagian dorsalnya dari alae atlantis, dia mempunyai penonjolan. Namanya tuberculum dorsalis. Tuberculum dorsalis. Lalu di sini, di bagian lateral dari tuberculum dorsalis, kita bisa menemukan suatu lubang atau foramen. Ini dia foramen alare. Di sapi juga ada foramen alare. Jadi dia arah tunjuknya itu keluar. Sedangkan di seberang dari foramen alare, kita bisa temukan foramen vertebrale laterale. Nah, foramen vertebrale laterale dia merupakan bidang tembus dari sisi lateral. Jadi nanti dia bisa, kalau kita masukkan lidi ya lewat ke sini, nanti dia bisa tembus ke sini, foramen vertebrale. Jadi dia nanti bisa tembus ke foramen vertebrale. Nah, selanjutnya ini ada foramen tambahan. Foramen tambahan di kuda, itu yang ditandai dengan nomor 5. Ini ada foramen transversarium. Foramen transversarium. Nah, ini juga foramen transversarium. Sedangkan kalau kita lihat secara ventral, nah di bagian ventralnya ini dia terdapat tepian tajam, namanya crista. Karena dia ada di ventral, maka namanya crista ventralis. Lalu kalau kita lihat ya, dari di belakang dari alae atlantis, di sini kita bisa melihat bentukan legokan. Nah, dilihat dari ventral ya. Ini dia namanya fossa atlantis. Di hewan sapi juga ada fossa atlantis. Lalu di bagian kranialnya, kita bisa temukan sebuah bidang sendi. Ini dia namanya fovea articularis cranialis. Fovea articularis cranialis ini nantinya akan berhubungan dengan condylus occipital dari os occipital. Oke, ini kita masih membahas dari os atlas. Yang di tampak kiri di sini dia ada punyanya hewan sapi, kanan juga dia punya hewan sapi ya. Tapi kalau di sini di kiri ini dia tampak kranial, kalau yang di kanan ini dia tampak caudal. Oke, untuk penanda dorsalnya tadi ada tuberculum dorsalis ya. Nah, tadi kita lihat di sini ada permukaan sendi yang nantinya akan berhubungan dengan os occipital atau di bagian condylusnya ya, di condylus occipital itu dia ada fovea articularis cranialis. Sedangkan kalau kita lihat di caudal, itu dia ada fovea articularis caudalis. Jadi untuk membedakannya bisa kita lihat dari permukaannya, lebar permukaannya ini ya. Lalu pada caudal di sini dia di bagian tengahnya itu terdapat legok. Nah, namanya fovea dentis. Nah, nanti fovea dentis ini dia akan berhubungan dengan os vertebrae cervicalis kedua. Dibentukan yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, untuk foramen yang tadi sudah menjadi soal pretest, nah dia di bagian tengah di sini ya, nanti akan membentuk kanalis, tempat dari medula spinalis. Nah, di sini namanya foramen vertebrale.
Selanjutnya kita beralih ke os vertebrae cervicalis kedua atau nama lainnya adalah os aksis. Jadi perlu dipahami ya teman-teman di sini, untuk bentukan dari os aksis sendiri dia terbagi menjadi dua daerah. Ada yang disebut arcus, ada yang disebut corpus. Kalau corpus ini dia kayak badan gitu ya, jadi dia nanti berbentuk silindris tabung gitu. Lalu untuk arcus sendiri, dia ini akan menjulang ke atas dan di dalamnya itu terdapat beberapa prosesus atau taju, juga ada beberapa foramen atau lubang. Nah, jadi kalau di gambar ini, nah yang 16 ini dia corpus. Ke atasnya ini dia disebut arcus. Untuk bentukannya sendiri di sini ada lubang yang tadi sudah dibahas ya. Ini dia foramen vertebrale. Foramen vertebrale. Nah, kalau kita lihat secara kranial, di sini dia ada dens axis. Nanti dens axis ini akan berhubungan dengan bagian kaudal dari os atlas tadi, yaitu fovea dentis. Jadi nanti dens axis akan berhubungan dengan fovea dentis. Selanjutnya di bagian kranial juga bisa kita temukan bidang persendian. Nah, di sini namanya facies articularis cranialis. Kalau kita lihat di bagian tepinya ini dia membentuk taju. Yang namanya prosesus articularis cranialis. Sedangkan di sini ada taju yang dia itu melintang ke atas. Kalau kita umpamakan itu seperti rambutnya anak pang ya, di sini dia diberi nama prosesus spinosus. Dia jadi menjulur ke atas. Lalu untuk taju yang dia itu menjulur ke lateral, di sini dia namanya prosesus transversus. Prosesus transversus. Nah, ini juga prosesus transversus kalau tanpa kaudal. Nah, selanjutnya ada sesuatu yang khas yang menjadi penanda dari bagian kaudal. Ini dia namanya kavitas. Jadi kavitas itu dia bentuknya seperti cekungan. Kavitas. Nanti juga akan berhubungan dengan os vertebrae cervicalis ketiga. Oke, kalau tadi di kranial kita temukan bidang persendian, ternyata di kaudal juga ada bidang persendian. Nah, namanya itu facies articularis caudalis. Nah, sedangkan di tepinya ini dia juga ada taju namanya prosesus articularis caudalis. Baik, selanjutnya di sini masih tentang os aksis. Ada beberapa os aksis dari beberapa hewan ya. Di sini ada kuda, ada sapi, juga ada anjing. Nah, ini tampaknya tampak dorsal, yang ini tampak lateral. Nah, kalau kita cermati ya ada beberapa perbedaan dari os aksis tiap hewan. Di sini khususnya terlihat pada prosesus spinosusnya. Nah, jadi prosesus spinosus pada kuda ini dia akan terbelah menjadi dua. Nah, ada yang ke kanan dan ke kiri. Kalau tampak lateral, nanti dilihat seperti ini. Kalau untuk sapi, prosesus spinosusnya itu hanya satu dan menjulang ke atas. Kalau kita lihat secara lateral, nanti dia seperti ini. Lalu untuk anjing, dia itu hanya terlihat secara lateral ya, karena dia akan mengarah ke depan dan ke belakang. Jadi ini ke depan dan ke belakang. Kalau kita cermati perbedaannya sama os atlas os aksis kuda, di sini kalau os aksis kuda tampak lateral itu seperti bukit, sedangkan kalau anjing itu dia rata. Kalau babi bisa dibayangkan aja dia prosesus spinosusnya itu hanya mengarah ke belakang. Jadi dia hanya mengarah ke belakang. Nah, selanjutnya di sini ada os aksis tampak lateral dan juga tampak ventral. Nah, di sini untuk penanda kranialnya adalah sebelah sini, karena di sini akan ditemui dens axis. Nah, dens axis itu dia kan penanda sisi kranial. Lalu untuk taju yang melintang menjulur ke atas, di sini dia ada prosesus spinosus. Kalau yang dia melintang ke lateral, itu dia ada prosesus transversus. Selanjutnya di sini dia mempunyai lubang ya atau foramen, namanya foramen vertebrale laterale, yang nanti akan tembus ke foramen vertebrale. Lalu untuk foramen yang dia ada di prosesus transversus, namanya adalah foramen transversarius. Ini foramen transversarius. Lalu kalau kita lihat tampak ventral, di sini pada belakang dari dens axis,
dia mempunyai bidang persendian, namanya fascies articularis ventralis. Fascies articularis ventralis jika ke kaudal, di sini dia akan membentuk tepian tajam, namanya crista ventralis. Oke, kita lanjut ke os vertebrae cervicalis 3, 4, dan juga 5. Kenapa di sini digabung? Karena untuk bentukan dari os vertebrae cervicalis 3, 4, dan 5 ini hampir mirip. Jadi disatukan. Yang ini dia tanpa kranial, lalu yang ini dia tanpa kaudal. Untuk penanda kranial, ini dia ada kaput. Nah, nanti kaput akan berhubungan dengan kavitas. Oke, kavitas sebagai penanda sisi kaudal. Jadi perbedaannya untuk kaput itu dia benjol sendi yang bentuknya itu lebih benjol ya, lebih kayak kepala. Sedangkan kavitas itu dia cekungan. Gitu. Lalu masih sama seperti sebelumnya, kalau tanpa kranial itu ada bidang permukaan sendi, yaitu fascies articularis cranialis, yang mana di tepiannya itu ada processus articularis cranialis. Nah, kalau di belakangnya atau tampak kaudal, dia juga punya fascies articularis caudalis dengan processus articularis caudalis di tepi-tepinya. Nah, kalau kita perhatikan ya, kalau fascies articularis cranialis ini, dia bentuknya itu lebih menghadap ke atas. Sedangkan fascies articularis caudalis, itu dia menghadapnya ke bawah. Gitu. Nah, lalu di sini pada bentukan nomor 29, dia punya foramen transversarius. Jadi foramen transversarius itu dia bentuknya atau letaknya itu ada di processus transversus. Lalu yang nomor 30, ini dia foramen vertebrale. Dan nomor 31, di sini ada processus spinosus. Cuma di sini processus spinosusnya itu tidak terlalu tinggi. Lalu yang terakhir, processus yang menjulang ke lateral. Ini ada processus transversus. Ini dia os vertebrae cervicalis ketiga, yang ini ke-5. Nah, untuk ciri khas dari os vertebrae cervicalis ketiga, 4, dan 5 ini bisa kita temukan di processus transversusnya. Kalau tadi di os vertebrae cervicalis kedua kan kita lihat dari processus spinosusnya. Kalau di sini kita lihat dari processus transversusnya. Jadi untuk os vertebrae cervicalis 3, 4, 5, processus transversusnya itu dia terbelah menjadi 2. Nah, bisa dilihat kan ya, ini processus transversusnya terbelah menjadi 2. Nah, yang depan ini dia condong ke ventral. Sedangkan yang belakang dia condong ke dorsal, jadi ke atas, mencuat ke atas. Gitu. Lalu untuk di sini dia tampak lateral. Nah, kalau kranialnya itu di sebelah sini, karena tadi ada ditandai dengan kaput. Kaput dia kan benjol ya, jadi dia penanda sisi kranial. Nah, kalau ini dia yang tadi bidang permukaan sendi, tapi ke bawah, arahnya ke bawah, itu fascies articularis caudalis. Ini salah ya, ini harusnya caudalis. Lalu ini ada processus articularis caudalis. Oke, ini salah, ini harusnya caudalis. Selanjutnya, kalau kita lihat secara ventral, di sini dia ada tepian tajam, yaitu crista ventralis. Nah, selanjutnya kita ke os vertebrae cervicalis ke-6. Kalau kita lihat untuk os vertebrae cervicalis ke-6, di sini dia ada preparat dari tampak kranial, tampak kaudal, juga tampak lateral. Nah, untuk yang pertama, di sini penanda sisi kranial itu ada kaput. Kalau penanda sisi kaudal itu dia ada kavitas. Sedangkan prosesus yang tadi menjulur ke lateral, dia ada prosesus transversus. Nah, untuk prosesus transversusnya ini, dia mempunyai ciri khas pada os vertebrae cervicalis ke-6. Kalau di hewan ruminansia, karnivora, dan babi, prosesus spinosusnya itu dia berlamina atau terbentuk seperti lembaran-lembaran. Kalau di kuda, prosesus transversusnya ini dia terbelah menjadi 3. Ada di bagian kranial, dorsal, juga ada di kaudal. Jadi dia terbelah menjadi 3.
Selanjutnya ada ciri khas lagi di sini di prosesus spinosusnya. Dia ini semakin tinggi, ya, semakin tinggi. Karena nanti akan menyesuaikan dengan os vertebrae thoracalis, jadi semakin tinggi. Lalu untuk tampak kranial kita juga bisa temukan permukaan sendi. Di sini ada facies articularis cranialis. Tepi-tepiannya ini dia ada tajuk, namanya processus articularis cranialis. Selanjutnya, kalau kita lihat secara kaudal, dia juga punya bidang sendi, yaitu facies articularis caudalis. Dengan tepiannya itu ada processus articularis caudalis. Selanjutnya, ini merupakan ruas terakhir dari os vertebrae cervicalis. Jadi ini ada os vertebrae cervicalis ke-7. Kalau kita lihat di sini dia ada tampak kranial, tampak kaudal, juga tampak lateral. Masih sama untuk penanda sisi kranial, ini ada kaput, lalu untuk penanda sisi kaudal dia ada kavitas. Selanjutnya di sini ada prosesus yang menjulang semakin tinggi. Di sini ada prosesus spinosus. Jadi untuk prosesus spinosus os vertebrae cervicalis ke-7, dia merupakan prosesus yang paling tinggi di antara os vertebrae cervicalis sebelumnya. Lalu kalau tampak kranial, kita juga dapat temukan permukaan sendi. Di sini ada facies articularis cranialis dengan prosesus articularis cranialis di tepinya. Kalau kaudal, nah ini dia lebih menghadap ke bawah, yang tadi dia lebih menghadap ke atas. Kalau di kaudal itu namanya facies articularis caudalis. Di tepi-tepinya juga ada tajuk namanya prosesus articularis caudalis. Jadi untuk bentukan-bentukannya ini dia sama ya, hanya mengulang istilah-istilahnya. Selanjutnya, di sini ada bentukan khas pada os vertebrae cervicalis ke-7 yang tidak dimiliki oleh os vertebrae cervicalis sebelumnya. Nah, di lateral dari kavitas, kita bisa temukan juga sebuah legok permukaan sendi yang nantinya akan ditempeli oleh os costae. Makanya namanya fovea costalis caudalis. Nah, kenapa dinamai caudalis? Karena dia ada di caudal. Gitu. Jadi dia satu-satunya yang terdapat pada os vertebrae cervicalis ke-7. Oke, selanjutnya setelah di bagian leher, di cervix, kita akan berlanjut ke toraks atau dada. Makanya di sini ada yang namanya os vertebrae thoracalis. Nah, untuk os vertebrae thoracalis, kita lihat ya di sini proses spinosusnya semakin tinggi. Gitu. Lalu di sini dia tampak kranial, yang ini dia tampak kaudal. Lalu yang ini dia tampak lateral. Masih sama untuk penanda sisi kranial, di sini dia ada kaput. Nah, kaput kalau di zoom kayak gini ya, ini kaput. Lalu untuk penanda sisi kaudal itu dia ada kavitas. Kalau dilihat lebih zoom, ini dia kavitas. Oke, untuk prosesus transversusnya, ini dia kebalikan dari prosesus spinosus. Jadi dia prosesus transversusnya ini semakin pendek. Semakin pendek ya, di sini kecil, kita lihat untuk prosesus spinosus transversus. Nah, yang ini prosesus transversus. Untuk bidang permukaan persendian di kranial, nah itu dia ada facies articularis cranialis. Nah, ini ya, facies articularis cranialis. Untuk tajuk di pinggirannya itu ada prosesus articularis cranialis. Sedangkan kalau kita lihat bidang permukaan sendi dari caudal, itu ada facies articularis caudalis. Nah, di tepiannya itu ada prosesus articularis caudalis. Kalau kita lihat perbedaannya antara kranial dan caudal, di sini untuk facies articularis cranialis, dia itu tipenya adalah tipe arcus. Jadi dia melengkung secara horizontal. Jadi dia melebar gitu ya. Lebar atau oval. Sedangkan kalau tipe dari facies articularis caudalis, ini dia tipenya tipe radius. Jadi dia melengkung vertikal. Jadi dia memanjang. Gitu.
Lalu untuk fovea-foveanya, ini dia lanjutan dari tadi ya, dari fovea costalis caudalis yang punya os vertebrae cervicalis 7. Cuma dia lebih lengkap, dia punya fovea costalis cranialis. Nah, di sini fovea costalis cranialis itu dia bentuknya ada di sebelah dari kaput, di lateral dari kaput. Nah, ini ya, fovea costalis cranialis. Nah, selanjutnya nomor 59, ini dia ada fovea costalis caudalis. 59, ini fovea costalis caudalis, letaknya ada di lateral dari cavitas. Nah, selanjutnya di bagian dorsal dari fovea costalis cranialis dan fovea costalis caudalis, di sini dia ada fovea costalis transversalis. Nah, ketiganya ini dia berperan untuk menempelnya os costae atau tulang rusuk. Gitu. Nah, kita ambil contoh di sini ada skematiknya ya, teman-teman. Yang warna hijau ini dia fovea costalis cranialis, yang warna kuning ini dia fovea costalis caudalis. Dan yang warna biru ini dia fovea costalis transversalis. Nah, contohnya itu adalah costae ruas pertama. Jadi costae itu dia mempunyai kaput, punya kepala. Nanti si kaput itu dia akan bertaut, misalkan ini kaput costae 1. Nanti dia akan bertaut pada fovea costalis caudalis, os vertebrae cervicalis ke-7. Jadi dia kalau thoracalis 1 berarti nanti dia akan ini dulu di depannya, satu ruas sebelum thoracalis 1. Itu kan ada cervicalis ke-7. Nah, selanjutnya juga akan bertaut pada fovea costalis cranialis os vertebrae thoracalis 1. Gitu. Sedangkan di costae juga dia mempunyai tuberkulum. Nah, untuk tuberkulumnya sendiri nanti dia akan bertaut pada fovea costalis transversalis os vertebrae thoracalis 1. Gitu. Jadi sama untuk kalau dia costae 1, maka dia akan bertaut ke fovea costalis transversalis os vertebrae thoracalis 1. Nah, contohnya nanti dia akan menempel seperti ini. Jadi yang kuning ini kan tadi dia caudalis. Jadi menempel di ruas sebelumnya. Jadi caudalis dulu baru cranialis. Baik, selanjutnya di sini ada os vertebrae lumbalis. Jadi lumbalis ini dia merupakan tulang pinggang. Nah, kalau kita lihat di sini ada tampak kranial, ada tampak kaudal, juga ada tampak dorsal, lalu ada lateral. Nah, untuk tampak kranial, di sini kita lihat ada penandanya ya, yaitu kaput. Kalau tampak kaudal itu dia cavitas. Sedangkan untuk ciri khas pada os vertebrae lumbalis ini, kita bisa lihat di prosesus transversusnya. Ini prosesus transversusnya pada os vertebrae lumbalis ini, dia lebar terus dia memanjang, seperti sayap kelelawar. Gitu. Selanjutnya, kalau prosesus transversus ini, kalau kita lihat pada hewan anjing, nah di sini dia meruncing dan melengkung seperti os costae. Makanya namanya ini prosesus ostiformis, karena dia bentuknya seperti os costae. Lalu untuk prosesus spinosusnya, ini nomor 64 juga ada ini, dia pendek ya, tidak sepanjang yang tadi os vertebrae thoracalis. Dia pendek. Selanjutnya di bagian kranial dia juga ditemui adanya bidang permukaan persendian, yaitu fascies articularis cranialis. Dia juga mempunyai ini taju di pinggirannya, yaitu prosesus articularis cranialis. Nomor 66 ini. Tadi permukaan persendiannya ini yang nomor 67. Lalu kalau kita lihat tampak kaudal, nanti dia juga mempunyai fascies articularis caudalis, juga ada prosesus articularis caudalis, masih sama. Tapi di sini di os vertebrae lumbalis itu dia ada tambahan, ada taju yang bentuknya seperti puting susu. Makanya disebut prosesus mamillaris. Nah, prosesus mamillaris ini dia terbentuk karena prosesus articularis caudal dengan prosesus articularis cranial. Nanti jadi dia menyatu terus membentuk prosesus mamillaris. Nah, selain adanya prosesus mamillaris,
penyatuan tersebut dia juga akan menyebabkan terjadinya ada celah atau lubang. Nah, di sini namanya foramen intervertebrale. Jadi kalau kita lihat celahnya itu dia seperti bentuk segitiga. Nah, lalu di sini khusus pada hewan kuda, untuk Osvertebrae lumbalis ruas ke-5 dan ke-6, dia itu membentuk bidang persendian. Nah, namanya facies articularis intertransversarius, yang tadi ada di soal pretest. Nah, intertransversarius berarti dia di antara processus transversarius. Yang selanjutnya di sini ada beberapa Osvertebrae, ada Osvertebrae thoracalis, ini hewan kuda. Jadi kalau kita lihat Osvertebrae thoracalis itu dia semakin ke caudal semakin memendek. Nah, di sini ada punya hewan sapi, yang bawahnya punya babi, dan yang terakhir di sini punya anjing. Lalu kalau kita cermati, untuk 3 ruas terakhir dari Osvertebrae thoracalis, di sini dia processus spinosusnya itu memendek, juga arahnya itu tegak. Jadi tidak condong lagi ke belakang, tapi dia tegak. Nah, di sini namanya ada processus vertebrae diafragmatica. Nah, dia vertebrae diafragmatica. Lalu untuk tadi yang sudah dibahas ya, di sini juga ada tambahan untuk Osvertebrae lumbalis ruas ke-6. Nanti dia juga mempunyai bidang persendian untuk menempel dengan alae sacralis di os sakral, yaitu facies articularis sacrotransversarius. Ini facies articularis sacrotransversarius. Tadi kan sebelumnya ada permukaan persendian ya antara lumbal ke-5 dan ke-6 di sini. Nah, selanjutnya lumbal ke-6 dia juga punya persendian, yaitu facies articularis sacrotransversarius. Nah, ini dia ada os sacralis yang nanti akan kita pelajari di slide selanjutnya ini. Nah, untuk bentukan dari os vertebrae sacralis, dia bentukannya seperti capung. Ini punya sapi, dia tampak kranial, punya sapi tampak lateral, ini tampak ventral. Nah, ini dia punyanya kuda, tampak dorsal. Nah, untuk penanda sisi kranial, di sini dia bukan lagi kaput, tapi namanya berbeda, namanya adalah promontorium. Nah, promontorium. Lalu untuk bentukan ini dia kan seperti sayap ya di sini. Seperti sayap makanya disebut alae karena ada di os sakral, jadi namanya alae sacralis. Di dalam dari alae sacralis kita bisa temukan permukaan persendian juga, yaitu facies articularis sacrotransversarius. Nah, facies articularis sacrotransversarius kan tadi dia berhubungan dengan os vertebrae lumbalis ruas ke-6. Nah, ini dia facies articularis sacrotransversarius. Lalu kalau kita lihat secara lateral, nah di sini di bagian caudodorsalnya itu dia terdapat permukaan kasar. Nah, makanya namanya facies auricularis. Au itu kan kalau kita pegang ya sakit ya, karena itu dia kasar. Jadi facies auricularis. Nah, lalu untuk tampak lateral, di sini kita dapat temui beberapa permukaan tepian tajam ya, tepian tajam. Yang pertama yang nomor 75, di sini dia ada crista sacralis mediana. Nah, crista sacralis mediana ini dia fusi atau gabungan dari processus spinosus. Sedangkan di bawahnya ini dia ada crista sacralis intermedia. Nah, dia merupakan fusi dari processus articularis caudalis dan juga processus articularis cranialis. Nah, sedangkan untuk nomor 77, ini dia ada crista sacralis lateralis, dia fusi dari processus transversus. Lalu kalau tampak kranial, kita juga bisa temui di sini adanya processus articularis cranialis, yaitu taju-taju yang di tengahnya ada bidang persendian, yaitu facies articularis cranialis. Selanjutnya kalau kita lihat tampak dorsal, nah kalau kita lihat tampak dorsal, di sini dia ada foramen, namanya foramen sacralis dorsalis. Kalau kita lihat tampak ventral,
dia juga punya foramen. Nomor 81 di sini adalah foramen sacralis ventralis. Nah, lalu untuk os vertebrae sacralis ini, dia kan terdiri dari beberapa ruas, cuma dia terlihatnya menyatu. Nah, untuk batas antar tiap ruasnya, di sini ada yang namanya garis ya, namanya linea transversalis. Lalu di sini kalau di kuda, nah di sini dia juga terdapat fasies auricularis sama kayak sapi tadi. Nah, untuk perbedaan dari os vertebrae sacralis sapi dan juga kuda itu bisa kita lihat di sini. Oke, kepotong ya ini. Jadi untuk perbedaannya itu kita bisa lihat gini nih. Jadi kalau di sapi ini dia layar sakralisnya itu lebar di sini ya. Kalau di kuda itu dia meruncing di sini, membentuk sudut meruncing. Nah ini tadi ada linea transversalis, lalu ada foramen sacralis ventralis. Kalau kita lihat secara ventral, nah ini dia punyanya hewan sapi. Nah ini ada crista sacralis mediana. Yang bedanya dengan hewan kuda, di sini crista sacralis mediananya itu di hewan kuda tidak menyatu. Nah, kalau di sapi kan dia menyatu. Kalau di sini ada crista sacralis intermediana dan ada crista sacralis lateralis. Selanjutnya ini ada os vertebrae terakhir yang menyusun di daerah ekor. Di sini ada os vertebrae coccygialis. Jadi untuk os vertebrae coccygialis di sini kita bisa bagi-bagi menjadi 4 daerah ya. Jadi untuk ruas 1 sampai 3 kita lihat os vertebrae coccygialisnya itu dia masih utuh. Masih ada prosesus spinosus dan juga ada prosesus transversus di ruas 1 sampai 3. Nah, untuk ruas ke-4 sampai 5 di sini prosesus spinosusnya sudah mulai memendek. Untuk ruas ke-6 sampai ke-9, dia juga semakin memendek untuk prosesus spinosusnya. Dan untuk ruas ke-10, dia hanya berbentuk silindris. Lalu untuk bentukan yang khas pada os vertebrae coccygialis, ini dia ada prosesus hemalis. Nah, ini dia prosesus hemalis, atau nama lainnya itu adalah prosesus spinosus ventralis. Karena dia ada di bagian ventral dari prosesus spinosus. Jadi dia ada di bagian ventral dari os vertebrae coccygialis pada ruas ke-1 sampai ke-5 atau hingga prosesus spinosus itu tidak terlihat lagi. Nah, karena kan dia ada di ventral dari prosesus spinosus. Nah, fungsinya nanti dia untuk melindungi lintasan dari arteri coccygialis medianus. Nah, selanjutnya kita beralih ke daerah toraks ya atau dada. Di sini dia ada os costae. Untuk os costae di sini tampak medial. Kalau yang ini dia tampak lateral. Dan ini ada bentukan skematiknya. Untuk yang pertama di sini dia ada bentukan kepala tadi. Nah, dia itu namanya caput costae. Caput costae. Setelah dari bentukan kepala, dia juga punya bentukan leher. Namanya column costae. Nah, berlanjut di sini dia di bagian badannya itu dia disebut corpus costae. Nah, selanjutnya di bagian kranial di sini dia terdapat penonjolan ya. Penonjolan yang ditandai dengan nomor 87 itu ada tuberculum costae. Nah, lalu setelah tuberculum costae mengarah ke bagian kaudal, di sini dia juga ada penonjolan atau peninggian. Namanya tuberositas muscularis. Jadi tuberositas muscularis ini nantinya dia akan ditempati oleh musculus epaksial, musculus yang menyusun di daerah punggung. Lalu pada tuberculum costae kita juga bisa temui sebuah bidang persendian, namanya ini fasies articularis tuberculi. Fasies articularis tuberculi. Kalau di kaput kita juga bisa temui fasies atau permukaan sendi, namanya fasies articularis capitis. Selanjutnya kalau kita lihat secara medial, dia di sini terbentuk alur, namanya sulcus costae. Nanti akan ditempati oleh arteri vena nervus intercostalis.
Nah, jadi ini yang khas tampak medial itu dia terlihat sulcusnya atau alurnya. Kalau tampak lateral dia tidak terlihat. Yang ini dia punyanya sapi, cirinya itu dia lebih lebar, sedangkan kalau punyanya kuda, ini dia lebih tipis dan lebih melengkung. Oke, selanjutnya ini yang terakhir, ada gabungan dari oskoste dengan osternum. Jadi nanti untuk oskoste ini dia akan melekat ke osternum. Nah, melekatnya itu dia pada bagian cartilago costae dengan incisura costalis ini. Nah, di sini dia ada beberapa bentukan dari osternum. Yang ini dia punyanya kuda tampak lateral. Jadi kalau kuda itu dia seperti pisang bentukannya ya. Seperti pisang, kalau kambing dia tipis, lurus juga tipis. Kalau sapi ini dia lebih besar ya. Ini dia tampak dorsal. Nah, untuk penanda sisi kranial, di sini ada yang namanya manubrium sterni. Manubrium sterni. Nah, ini manubrium sterni. Kalau ini dia punya kuda, di sini manubrium sterninya. Sedangkan pada kuda di sini di osternumnya, di bagian ventral di osternum bisa kita temui sebuah tulang rawan namanya cartilago cariniformis. Nah, kenapa di kuda ini punya cartilago cariniformis? Ini untuk membantu lebih fleksibel dari gerakan kuda. Jadi kan kuda itu behaviornya senang berlari-lari ya. Jadi ini dia membantu lebih fleksibel. Lalu untuk penanda sisi kaudal, di sini ada bentukan seperti taji pedang. Namanya processus hypoideus. Ini processus hypoideus. Oke, sudah selesai. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Baik, silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Ini materinya agak lebih banyak ya dari sebelumnya. Oke, ada yang ingin ditanyakan nggak? Kalau nggak ada, aku tanya ya. Oke, di sini kan kita lihat dari os vertebrae cervicalis ke-1 atau os atlas ya. Nah, di os atlas itu yang kita tidak temui itu ada prosesus. Ya kan, kalau di os aksis dan cervicalis selanjutnya seperti ruas 3, 4, 5 itu kan ada prosesus. Nah, kira-kira untuk prosesus transversus ini itu dia digantikan oleh bentukan apa ya? Di sini. Ai Atlantis, Kak. Oke, kalau prosesus spinosusnya dia digantikan oleh apa? Tuberculum dorsalis, Kak. Oke, betul, tuberculum. Nah, selanjutnya ini yang bentukan nomor 10 itu dia apa? Uvea dentis. Dentis nanti akan berhubungan dengan apa ya? Dens aksis, Kak. Persis, Kak. Ya, betul. Di sini dia penanda dorsal. Ini adalah Tuberculum dorsalis, Kak. ya betul. Kalau ini Fovea articularis cranialis, nanti dia akan berhubungan dengan apa nih? Facies articularis. Condylus occipitalis. Berhubungan dengan kondisi occipitalis. Oke, dengan condylus occipitalis. Selanjutnya satu soal terakhir.
Oke, sekarang kita agak berpikir ya, agak mengidentifikasi. Di sini kan ada soal dari kaput poster ke-1. Kalau misal kaput poster ruas ke-3, nanti dia akan bertaut di mana aja? Coba jawab. Siapa deh yang mau mengajukan diri? Untuk kaput poster 1. Nanti dia akan menempel di mana nih? Kaput poster ke-3, ruas ke-3. Di fovea costalis, cranialis, os vertebralis, thoracalis 2 dan 3, Kak. Coba ulang-ulang. Di fovea costalis, cranialis, os vertebrae, thoracalis 2 dan 3. Oke, kurang tepat ya jawabannya. Untuk fovea costalis caudalisnya sendiri, dia ini di os vertebrae keberapa? Os vertebrae apa, ruas keberapa? Untuk poster 3. Untuk koste ketiga, fovea costalis caudalis, os vertebrae cervicalisnya yang kedua, Kak. Yakin cervikalis? Cervikalis kan maksimum itu dia ke Os vertebrae thoracalis kedua, kalau yang caudalis. Kalau misal yang cranialisnya? Yang ketiga. Oke, jadi tadi untuk kaput koste ketiga itu akan menempel atau bertaut di fovea costalis caudalis os vertebrae thoracalis kedua. Jadi tadi kan soalnya 3, berarti dia maju 1, yaitu 2. Sedangkan fovea costalis cranialisnya itu dia di os vertebrae thoracalis ke-3. Jadi sama-sama kayak soalnya. Kalau soalnya minta ke-3, berarti untuk fovea costalis cranialisnya itu dia mengikuti, yaitu di ke-3. Gitu. Kalau misal tuberculum costenya, dia akan bertaut di apa? Untuk poster ketiga. Coba beda orang ya, jangan Lupita. Cowok deh. Coba cowok masa kalah ya sama cewek. Coba bersuara ya cowok-cowoknya. Oke, ditunjuk ya kalau nggak ada yang mau. Siapa ya yang beruntung? Transversalis, os vertebrae thoracalis 3. Siapa? Namanya siapa ya? Muhammad Izzuddin Azmi. Oke, tadi jawabannya apa? Fovea costalis transversalis, os vertebrae thoracalis 3. Oke, gampang ya. Berarti untuk jawabannya tadi sudah betul. Fovea costalis transversalis, os vertebrae thoracalis 3. Jadi dia sama-sama kayak soalnya. Itu. Nah, ini dia kira-kira menempelnya di mana ya? Tadi kan di kaput poste itu dia ada facies. Ada facies itu bidang persendian. Nah, itu namanya apa untuk di kaput? Kaput poste. Yo, ada yang ingat? Facies. Facies articularis bukan, Kak? Lanjutannya. Facies articularis Cranialis, cavitis. Kak. Yakin, cranialis. Yang ada di kaput poste. Facies articularis cavitis coste. Oh, yakin. Ada yang teman-temannya yang punya jawaban lengkapnya? Ada yang masih ingat? Tidak ada. Coba kita lihat ya dari oskose. Jadi nanti dia akan menempel di facies articularis apa? Tuberkuli, Kakak. Tuberkulis, Kakak. Capitis. Capitis bukan, Kak? Kurang tepat. Capitu. Nah, di sini nih, nomor 90, itu kaput.
capitularis ya. Jadi dia di fascies articularis. Dia deh fascies articularis capitis. Oke, maaf. Berarti kalian udah betul ya tadi fascies articularis capitis. Sedangkan yang tadi tuberculum, dia nanti akan menempelnya itu di fascies articularis tuberculi. Oke, sebelum ditutup ada yang ingin ditanyakan lagi enggak? Kak, izin bertanya. Mohon maaf, tadi saya sedikit tidak konsentrasi. Yang warna kuning ini apa ya, Kak? Oh iya, itu siapa yang tanya ya? Anandira, Kak. Yasmin. Oh, Anandira, oke. Jadi untuk yang kuning, ini dia cartilago costae. Nah, yang ini nih cartilago costae. Dia bagiannya dari os costae. Nanti dia menempel ke osternum, itu di incisura costalis. Nah, di sini kalau di aslinya, tapi kalau di skematiknya yang ini. Ya, gimana Anandira? Sudah paham ya? Paham, Kak. Oke. Terima kasih, Kak. Iya, teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan nggak? Oke, baik. Kalau nggak ada ya, aku hitung 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan atau belum kepikiran pertanyaannya, bisa nanti ditanyakan di tutor ya dengan kakak asdosnya masing-masing. Oke,